warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Muhammad Agus Kurniawan MPDI selaku dosen pengampu studi keislaman. Perkenalkan, saya Zulkia Sabrina yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Dan saya Anadia Humaira. Dan saya Dede Nadia Abdullah. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan membacakan materi yang berjudul Pengaruh Ajaran Islam terhadap Pembentukan Ilmu dan Kebudayaan. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah memainkan peran sentral dalam membentuk peradaban ilmu dan kebudayaan sepanjang sejarah dan kebudayaan. Sejak abad 7 Masehi, Islam tidak hanya menjadi agama yang mengatur aspek spiritual, tetapi juga fondasi epistemologis yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai kewajiban bagi umatnya. Konsep tauhid atau keesaan Tuhan yang menjadi inti ajaran Islam menekankan harmoni antara wahyu, ilahi, dan rasio manusia sehingga menciptakan paradigma peradaban yang integratif antara ilmu agama atau ulum al-adin dan ilmu duniawi ulum al-dunia. Pembentukan peradaban Islam yang gemilang, khususnya selama zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, tidak lepas dari dorongan ajaran Islam yang menjunjung tinggi ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan Iqra atau bacalah menjadi manifesto intelektual pertama dalam sejarah umat manusia. Pembahasan ini akan menguraikan secara runtut ilmu dan kebudayaan dengan fokus pada aspek teologis, historis, dan kontribusi spesifik menggunakan pendekatan interdisipliner yang berbasis pada sumber primer Islam dan studi sejarah peradaban. Secara teologis, ajaran Islam memposisikan ilmu sebagai ibadah utama. Hadis Nabi SAW salihu faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin, atau mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah hak istimewa atau elit, melainkan tanggung jawab universal. Konsep ijtihad atau penafsiran mandiri dalam fikih Islam mendorong inovasi intelektual. Ajaran ini memungkinkan ulama untuk menafsirkan sumber hukum secara dinamis sehingga Islam tidak statis melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, ajaran Islam tentang alam semesta sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Tuhan merangsang studi saintifik. Quran Surat Fussilat ayat 53 menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan tanda-tandanya untuk ufuk di dalam diri manusia yang menginspirasi para ilmuwan muslim untuk mengeksplorasi kosmos dan biologi sebagai bentuk ibadah. Paradigma ini kontras dengan pandangan dogmatis Eropa Pengaruh ajaran Islam terhadap ilmu pengetahuan tercermin dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah di Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid abad ke-8. Lembaga ini yang didasari prinsip Islam tentang penyebaran ilmu menjadi pusat terjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India, sehingga melestarikan dan mengembangkan warisan peradaban kuno. Di bidang matematika, Al-Khwarizmi 780-850 memperkenalkan Al-Zabar yang berdasar dari ajaran Islam tentang ketertiban alam semesta. Kitabnya Al-Kitab Al-Muqtas fi Hisab Al-Zabar wa
mukabalat tidak hanya menyelesaikan persamaan linear, tetapi juga mencerminkan prinsip tauhid dalam struktur logis. Kontribusi ini menjadi fondasi matematika modern, termasuk algoritma yang dinamai dari namanya. Astronomi Islam dipengaruhi oleh perintah sholat yang memerlukan mengetahui waktu dan arah kiblat, menghasilkan inovasi seperti astrolab oleh Al-Batani. Observatorium disabarkan pada masa uluk abad ke-15, mengukur posisi bintang dengan presisi tinggi, yang kemudian diadopsi oleh Copernicus. Dalam kedokteran Ipsina Avisna 1037 menyusun Al-Kaunut fi al-Latif, ensiklopedia medis yang mengintegrasikan farmakologi Yunani dengan pengobatan profetik dari sunnah, prinsip Islam tentang menjaga jiwa dan raga. Surat Al-Baqarah ayat 195 menjadi dasar etika medis, di mana pengobatan dilihat sebagai amanah ilahi. Kimia dan obotik juga berkembang pesat. Jabir Ibn Geber dikenal sebagai bapak kimia modern karena eksperimennya yang sistematis terinspirasi dari ajaran Islam tentang penciptaan yang teratur, sementara Ibn al-Haytham al-Hazan merevolusi optik dengan kitab Al-Manazir. Di era kontemporer, negara-negara Islam seperti Malaysia dan Turki mengadopsi model pendidikan yang mengintegrasikan sains modern dengan nilai Islam, mencerminkan adaptasi ajaran terhadap globalisasi. Kritik terhadap orientalisme Barat sering mengabaikan kontribusi Islam. Tetapi studi pasca kolonial seperti karya Edward Said menegaskan peran Islam sebagai katalisator peradaban universal. Secara keseluruhan, ajaran Islam telah membentuk peradaban ilmu dan kebudayaan melalui fondasi teologis yang holistik, mendorong inovasi dan memfasilitasi pertukaran global, dari aljabar hingga arsitektur. Kontribusi ini membuktikan bahwa Islam bukan penghambat, melainkan pendorong kemajuan manusia. Sudah waktunya tiba dan kemudian kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagaimana ajaran Islam memotivasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam sejarah peradaban Islam? Jawabannya adalah ajaran Islam menekankan pencarian ilmu sebagai kewajiban dan juga ibadah, sebagai tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Konsep tauhid mendorong pencarian kebenaran dan pemahaman terhadap alam semesta sebagai manifestasi kebesaran Allah, sehingga memotivasi ilmuwan muslim untuk mengkaji berbagai bidang ilmu secara sistematis dan juga inovatif. Selain itu, ajaran Islam menekankan toleransi dan penghargaan terhadap pengetahuan dari tradisi lain yang mendukung akulturasi dan pengembangan ilmu pengetahuan secara luas. Sekian jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan nomor 2, jelaskan peran utama Khalifah Abbasiyah dalam memperkuat peradaban ilmu dan budaya Islam. Jawaban, Khalifah Abbasiyah terutama di era kekhalifahan Musa seperti Baghdad berperan sebagai patron utama pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mereka mendirikan lembaga pendidikan seperti Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan
karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Khalifah Abbasiyah juga mendukung penelitian ilmiah, penerbitan manuskrip, dan pengumpulan koleksi ilmuwan terkenal sehingga memperkuat basis intelektual dan kebudayaan yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan secara sistematis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kebudayaan Islam mengintegrasikan ajaran tauhid, keindahan dan harmoni ke dalam karya sastra dan juga seni. Sastra klasik seperti puisi, cerita, dan karya filosofi berkembang pesat dan seringkali mengandung nilai moral dan juga spiritual. Seni kaligrafi dan arsitektur seperti kaligrafi Arab dan kubah masjid mengekspresikan keindahan visual dan ketertiban yang sejalan dengan ajaran Islam tentang keindahan sebagai manifestasi dari keagungan Allah. Seni ini tidak hanya sebagai ekspresi estetika, melainkan juga sebagai media spiritual dan pendidikan moral. Dan jawaban dari saya. Di sini saya akan bertanya soal nomor 5. Jelaskan pengaruh ajaran Islam dalam pengembangan sistem pendidikan dan lembaga keilmuan di dunia Islam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban dan sarana pengembangan diri serta masyarakat. Karya-karya klasik seperti madrasah dari universitas pertama seperti Al-Qarawiyah dan Al-Azhar menjadi pusat pengajaran dan riset yang sistematis. Kurikulum mereka mencakup ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, dan ilmu alam, menciptakan sistem pendidikan yang kolektif dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang luas. Konsep ini membentuk fondasi budaya ilmiah yang berkelanjutan dan melahirkan generasi ilmuwan yang inovatif. Saya akan bertanya nomor 6. Bagaimana hubungan antara ajaran tauhid dan pencarian ilmu dalam tradisi ilmiah Islam? Saya akan menjawab pertanyaannya. Ajaran tauhid menegaskan bahwa pencarian ilmu adalah bentuk pengabdian dan pengakuan terhadap kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Keyakinan ini mendorong ilmuwan muslim untuk memahami ciptaan Allah secara rasional dan empiris. Dengan demikian, pencarian ilmu tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga spiritual sebagai bentuk pengabdian dan pengakuan terhadap keagungan Allah. Hal ini menciptakan motivasi intrinsik dan etika ilmiah yang kuat dalam tradisi Islam, mendorong inovasi dan kejujuran dalam penelitian. Saya akan mengajukan pertanyaan. Dalam konteks sejarah, apa kontribusi utama ilmuwan muslim terhadap warisan ilmiah dunia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, filsafat, dan juga astronomi. Ibnu Sina misalnya menulis Canon of Medicine yang menjadi referensi utama selama berabad-abad di Eropa dan di dunia Islam. Al-Khwarizmi dengan penemuan aljabar dan sistem numerik desimal membuka jalan bagi matematika modern. Kontribusi mereka tidak hanya memperkaya warisan ilmiah, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara tradisi ilmiah timur dan barat. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pengaruh kebudayaan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam selama masa kejayaan mereka terutama melalui
karya-karya ilmuwan Muslim ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya, berkontribusi besar terhadap kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan. Pusat-pusat seperti Cordoba dan Toledo menjadi titik temu intelektual yang mentransmisikan pengetahuan tentang kedokteran, matematika, dan astronomi. Warisan ini memperkaya tradisi ilmiah Barat dan menstimulasi inovasi ilmiah yang kemudian memuncak dalam era Renaissance. Jelaskan bagaimana ajaran Islam memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dan moral. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Dalam ajaran Islam, ilmuwan pengaruhan. Ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari moral dan etika. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan dalam kerangka moral yang tinggi, sesuai dengan syariat dan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ilmu harus dipraktikkan untuk kemaslahatan umat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kezaliman atau kerusakan. Oleh karena itu, pencapaian ilmu harus selalu disertai dengan penguatan moral dan etika sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana peran perpustakaan dan manuskrip kuno dalam pelestarian dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam? Jawabannya adalah perpustakaan dan koleksi manuskrip kuno Islam menyediakan basis akses terhadap karya ilmiah, filosofis, dan kebudayaan yang menjadi warisan intelektual. Manuskrip yang disalin dan dilestarikan secara teliti memungkinkan pengetahuan tersebut dipertahankan dan disebarluaskan ke berbagai wilayah. Perpustakaan seperti Bait al-Hikmah dan di Baghdad dan koleksi di Cordoba menjadi pusat inovasi dan studi multidisiplin yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan. Bagaimana pengaruh ajaran Islam terhadap pengembangan ilmu matematika dan astronomi di dunia Islam? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ajaran Islam mendorong pencarian ilmu dan menghargai keindahan serta keteraturan alam yang terwujud dalam pengembangan ilmu matematika dan astronomi. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi menciptakan dasar-dasar aljabar dan sistem numerik desimal yang merupakan fondasi penting bagi matematika modern. Dalam astronomi, karya seperti Zij al-Sindid dan mengembangkan instrumen astronomi menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu ini sebagai bagian integral dalam pemahaman terhadap ciptaan Allah. Keterpaduan antara iman dan ilmu mendorong inovasi dalam bidang ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan usaha memahami ciptaannya. Sekian jawaban dari saya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.